Ya, shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita semua bisa diberkati Tuhan, juga yang di luar, yang mungkin cukup jauh dari mimbar ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Baik, mari buka Alkitab saudara bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Perikop ini adalah salah satu perikop yang terbaik, yang terindah di dalam perjanjian baru. Dan perikop ini akan memberikan kepada kita semua pengertian dan gambaran yang jelas tentang seperti apakah kehidupan kekristenan itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Berhenti sampai di sini. Saudara-saudara, kita melihat dengan jelas gambaran kehidupan kekristenan yang dituliskan di dalam perikop ini. Dan mari kita bersama-sama mempelajari dengan seksama, karena di sini kita bisa menemukan ada 5 hal yang penting. Sambil kita belajar seperti apa sih gambaran kehidupan kekristenan kita. Mari kita lihat 5 hal yang penting dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Kebenaran yang pertama, di sini firman Tuhan menggambarkan hidup kekristenan adalah sebuah perlombaan. Kalau saudara tadi membaca dengan teliti, maka di situ dikatakan bahwa kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Alkitab dengan jelas menggambarkan kehidupan kekristenan itu seperti sebuah perlombaan. Katakanlah lomba lari. Seperti itulah kehidupan kekristenan kita. Nah, berbicara tentang perlombaan, saudara-saudara, pasti ada yang namanya garis start. Betul, saudara? Ada garis di mana kita memulai perlombaan itu. Namanya garis start. Kapan kita memulai perlombaan itu? Pada waktu saudara percaya kepada Yesus. Setelah engkau percaya kepada Yesus, kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Itulah garis start kita. Dan saya percaya kalau kita semua yang hadir pagi ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita semua yang hadir pagi ini sudah memulai perlombaan itu. Amin, saudara? Karena kita semua sudah percaya kepada Yesus. Dan kita semua, mungkin hanya sebagian yang belum dibaptis. Kita sudah memulai perlombaan itu. Kita sudah mulai lari dari garis start. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang sangat penting. Di dalam sebuah perlombaan, ada garis start. Dan lalu kita mulai berlari ke depan. Tetapi jangan lupa, ada garis yang sangat penting di depan kita. Namanya garis apa, saudara? Garis finish. Dan penting sekali kita semua yang hadir pada pagi ini menyadari, kalau kehidupan kekristenan kita bagaikan lomba lari, yang Alkitab tuliskan tadi, gambaran orang berlomba, maka yang penting itu bukan sekedar startnya, mulai kita sudah lari dalam Tuhan. Oh, berapi-api dalam Tuhan, ikut pelayanan, jadi orang Kristen yang setia, tiap minggu pergi ke gereja, menyanyi dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu semuanya baik. Kita memulai perlombaan itu dengan semangat yang luar biasa. Tetapi pertanyaan yang perlu kita jawab pagi ini adalah, apakah kita semua hari ini yang sudah memulai dengan garis start yang baik dan semangat, apakah kita semua akan berhasil mencapai garis finish? Itu sebuah pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama pagi hari ini. Rasul Paulus berkata, ketika dia menghadapi kematiannya, karena dia tahu dia dijatuhi hukuman mati dan dipancung kepalanya, dipenggal kepalanya. Rasul Paulus berkata sebelum dia menghadapi hukuman mati itu, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah
memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Pertanyaan yang sama perlu saya ajukan kepada kita semua. Juga kepada diri kita. Diri saya secara pribadi. Apakah kita akan mencapai garis finish? Sekarang buat apa saudara ada di sini? Semangat nyanyi, kasih persembahan, kasih kolekte. Ada beberapa yang pakai jas. Saya juga pakai jas. Wah, datangnya paling pagi, betul nggak, Pak? Yang lain masih belum datang, yang pakai jas udah datang duluan. Sudah berdoa, persiapan, membereskan kursi. Apalagi saya tahu gereja ini kan suka pindah-pindah, saudara. Kalau gedungnya dipakai pameran, pindah. Wah, itu repot sekali pengurusnya. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau saudara sebagai pengurus pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan, hanya memulai start dengan semangat, berlomba dengan semangat. Tapi kalau kita tidak mencapai garis finish, buat apa, saudara? Sia-sia semuanya. Sebab yang sangat penting adalah kita mencapai garis finish. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu telah memulai di dalam roh. Jangan kamu mengakhiri di dalam daging. Kalau kamu telah memulai di dalam roh, biar kita juga mengakhirinya di dalam roh. Tapi saya sangat sedih, saudara. Banyak orang Kristen yang dulunya semangat, sekarang udah hilang dari peredaran. Saya tanya kepada pengurus yang lain, mana tuh ya? Itu bapak yang dulu suka nyambut saya di depan. Wah, semangatnya luar biasa. Tahu tuh, Pak, udah lama nggak ke gereja, dengar-dengar murtad katanya, saudara. Mana itu encik yang dulu semangat nyanyinya, angkat tangannya, itu tante yang menyanyi luar biasa. Nggak tahu ya, Pak, sekarang udah nggak lagi pergi ke gereja. Buat apa saya khotbah dengan semangat? Hebat tuh ya pendeta yang gemuk itu khotbahnya semangat. Tapi 10 tahun kemudian, saudara tanya, itu pendeta Yosia yang khotbahnya semangat, mana itu? Waduh, udah nggak pelayanan lagi. Dengar-dengar jualan bakso. Buat apa saya khotbah semangat pagi ini, kalau ujungnya saya tidak mencapai garis finish? Meninggalkan pelayanan. Dan saya mau katakan mencapai garis akhir, mencapai garis finish, bukanlah hal yang mudah. Saudara, saya ingat satu cerita, ini dongeng, saudara ya. Saya waktu itu suka baca cerita-cerita dongeng waktu kecil. Judulnya, Putri Cantik dan Apel Emas. Ada seorang putri yang sangat cantik, saudara. Namanya Putri Cantik, pasti banyak peminatnya. Wah, banyak pemuda yang naksir dia, banyak pangeran yang datang, yang tampan, yang melamar dia. Sang putri jadi bingung. Nggak ada yang naksir bingung, banyak yang naksir juga bingung, saudara. Siapakah pangeran yang akan menjadi suami saya? Dalam kebingungannya, kemudian dia mengambil keputusan untuk membuat sebuah sayembara. Dia bikin satu perlombaan, yaitu lomba lari. Siapa yang bisa mengalahkan sang putri cantik dalam sebuah perlombaan lari, maka pria yang beruntung itulah yang akan menjadi suaminya. Nah, masalahnya saudara-saudara, putri ini selain cantik, terkenal larinya sangat cepat bagaikan angin. Jadi banyak yang daftar ikut perlombaan lari, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan sang putri yang memang larinya luar biasa cepat, saudara. Bahkan seringkali sang putri ngeledek, saudara. Udah lari maju ke depan, pangeran ketinggalan di belakang, dia duduk dulu, nunggu sampai dekat, baru lari bareng lagi. Saking luar biasa, larinya begitu cepat. Tapi satu kali ada seorang pria, saudara. Pria ini memiliki senjata pamungkas untuk mengalahkan sang putri. Waktu sang pria ini pergi ke sebuah hutan, di tengah hutan dia menemukan sebuah pohon yang ajaib. Karena bisa mengeluarkan buah. Buahnya itu semacam buah apel, tapi warnanya kuning, berkilau-kilauan, bagaikan emas. Lalu dia beri nama apel emas. Apakah ada apel emas? Namanya dongeng, saudara, dengerin aja lah pokoknya ya. Dia ambil apel itu, saudara. Dia petik apel itu, lalu dia bawa pulang. Rupanya pria ini juga naksir berat sama putri yang cantik itu. Dia ikut daftar, mau ikut perlombaan lari itu. Harinya sudah ditetapkan dan seperti biasa, sang putri dengan tenang waktu aba-aba start dimulai, mulai lari. Sang putri tenang-tenang aja, udah lari duluan. Dia kasih for, saudara. Udah lari duluan, dengan cepat sang putri bisa melesat ke depan, meninggalkan pria itu. Dengan tenangnya dia nongkrong lagi, duduk, dia tungguin seperti biasa. Setelah sejajar, lari lagi sama-sama. Kurang beberapa puluh meter, sang pria itu mengambil apel emasnya. Ini senjata pamungkasnya. Dia ambil apel emas itu, lalu dia lempar keluar jalur lomba lari itu. Waktu apel emas itu dilempar agak jauh, sang putri lihat, waduh,
ada apel emas yang luar biasa indahnya. Dia mau ngambil saudara, tapi dia ragu-ragu. Wah, kalau saya ambil balik lagi, apa saya masih bisa menang ya? Tapi seperti biasa dia berkata, dulu pun saya selalu melakukannya dan selalu bisa mengejar lagi. Oke, nggak apa-apa. Dia lari keluar jalur. Dia ambil apel emas itu. Dia kembali lagi ke jalur lomba lari itu. Dia mau kejar pria yang sudah di depannya. Tapi pria itu sudah lari dengan sekencang-kencangnya. Dan sudah mencapai garis finish. Dan sang putri dikalahkan, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara. Seperti cerita ini. Di dalam jalur kita, lomba lari iman kita. Mencapai garis finish. Kiri kanan kita itu penuh dengan apel-apel emas, saudara. Ada banyak godaan di sekitar kita. Ada begitu banyak daya tarik dunia. Bagaikan apel-apel emas yang mau menarik kita keluar dari jalur iman kita. Berapa banyak orang Kristen yang tadinya begitu cinta Tuhan. Hari-hari ini telah meninggalkan Tuhan dan gugur dalam imannya. Beberapa pendeta datang kepada saya. Bilangnya apa? Pak, tolong Pak doakan. Saya minta kerjaan. Saya udah tidak mau jadi pendeta lagi. Saya mau kerja sekuler aja. Saya bilang, kamu ini terbalik. Sekarang ini banyak bisnismen jadi pendeta. Ini pendeta mau jadi bisnismen, saudara. Saya bilang, kamu ini gimana? Kamu hamba Tuhan. Aduh Pak, saya rasanya udah nggak tahan. Kiri kanan saya tuh begitu banyak godaan. Saya kayaknya mau tinggalkan jalur lari saya. Perlombaan iman saya. Saya mau kerja apa kek? Saudara, saya juga mengalami yang namanya apel-apel emas, saudara. Kadang-kadang orang datang sama saya dan bilang, Pak, saya renung-renungkan, Pak Yosia ini jangan-jangan salah jalur katanya. Maksud kamu gimana? Kalau lihat mukanya, gayanya, Bapak ini bukan pendeta katanya. Loh, saya apa? Bapak ini pengusaha. Bapak salah panggilan katanya. Ini orang kurang ajar bikin goyang iman, saudara. Rupanya beberapa kali saya kasih masukan dalam bisnisnya, dia diberkati Tuhan. Bapak tuh kalau kasih nasihat soal bisnis, rasanya cuntok cer, Pak. Bapak punya panggilan jadi pengusaha. Saya bilang, ketika saya umur 17 tahun, itu pertama kali saya mendapat panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dalam salah satu KKR, ketika pendeta berkata, siapa yang mau didoakan maju ke depan? Saya salah satu yang maju ke depan. Banyak orang didoakan. Tapi heran ketika pendeta tumpang tangan ke atas kepala saya. Dia berhenti sebentar. Lalu dia berkata, hai anakku, aku panggil engkau secara khusus untuk menjadi hambaku. Dan kemanapun engkau pergi, aku jadikan kau berkat bagi banyak bangsa. Mata saya sampai terbuka, saudara. Ini bule jangan-jangan main-main, saudara. Saya nggak percaya. Apalagi pada waktu itu saya tinggal di daerah. Lihat Monas aja nggak pernah. Ke Jakarta aja nggak pernah. Ini nubuatannya terlalu besar buat saya. Jadi hamba Tuhan, pergi ke banyak negara, banyak bangsa akan diberkati. Mana mungkin? Nggak mungkin. Tapi saya bilang, ya kalau dari Tuhan pasti ada peneguhan. Beberapa bulan kemudian, hamba Tuhan lain dari negara lain. Dia datang bikin KKR. Siapa yang mau didoakan? Maju ke depan. Saya maju lagi. Saya paling hobi didoakan, saudara. Pokoknya pendeta tantang siapa mau didoakan, saya pasti maju ke depan. Saya ditumpangin tangan lagi. Dan waktu hamba Tuhan menumpangkan tangan, tiba-tiba nubuatan yang kedua keluar. Aku panggil engkau secara khusus itu jadi hambaku. Dan kemanapun engkau pergi, aku jadikan kau berkat bagi banyak bangsa. Saya buka mata, kok mirip persis kata-katanya. Apa teman bule yang dulu, pikir saya. Apa ada kerjasama ini? Tapi saya mulai goncang, saudara-saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini panggilan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan kasih peneguhan sekali lagi. Dan beberapa bulan kemudian, sekali lagi nubuatan yang sama, persis kalimatnya sama, datang lagi. Nah, saya bilang, saya tidak pernah meragukan sekalipun bahwa saya dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Saya akan berjuang sampai garis akhir. Dan saya akan mencapai garis finish. Saudara, dalam perlombaan iman kita, ada banyak apel emas di sekitar kita. Ada banyak hal yang ditawarkan dunia untuk kita. Dan banyak perkara-perkara yang menyenangkan bagi daging kita, akan menarik kita keluar dari perlombaan iman kita. Tapi saya berdoa setiap kita akan mencapai garis akhir. Mari katakan sama-sama, saya akan mencapai garis akhir. Saya mencapai garis finish. Amin. Jadi orang Kristen itu dibilang sukses atau gagal nggak bisa sekarang. Kapan orang Kristen bisa ketahuan sukses atau gagal? Waktu orang Kristen itu dimasukin peti di paku 4, saudara. Di situ kita baru melihat ini orang Kristen sukses atau gagal. Sekarang belum ketahuan. Kita sedang berlomba dan berjuang. Tapi saya percaya dengan anugerah Tuhan, kita akan mencapai garis finish.
Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan apa di situ? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Berarti dulu sampai di sini. Jadi waktu kita lari, ini gambaran yang pertama, masuk stadion, Alkitab berkata, banyak apa saudara? Banyak saksi. Waktu kita lari itu rupanya banyak saksi yang menonton. Yang menyaksikan kita di dalam perlombaan iman kita. Perkataan bagaikan awan ini berbicara tentang kumpulan orang banyak. Kumpulan orang banyak inilah yang disebut bagaikan awan. Jadi saudara-saudara perlu menyadari, waktu saudara lari di dalam stadion, dalam perlombaan iman, itu banyak saksi yang menonton kita. Tadinya saya pikir saksi ini sembarang orang, ya orang-orang yang melihat kita. Tetapi ketika saya membaca beberapa buku-buku para teolog, saudara, ternyata kata saksi di sini itu mengacu kepada pasal 11. Bukan sembarang orang. Yang dimaksud saksi di sini adalah orang-orang yang sudah menang. Orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam perlombaan iman. Itu seperti pasal 11, saudara bisa melihat ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Nuh, ada yang namanya Yakub, ada yang namanya siapa lagi? Yes, begitu banyak dalam pasal 11, saudara bisa baca. Jadi berbicara tentang saksi-saksi yang menyaksikan kita berlomba, itu bukan sembarang orang. Tetapi orang-orang yang sudah menang. Cuman saya mempelajari terus bagaimana cara mereka menyaksikan. Saya tidak mendapatkan sebuah penjelasan yang jelas dari beberapa buku yang saya baca. Gimana Tuhan caranya? Apakah orang-orang yang hebat yang sudah menang itu bisa dapat kesempatan melihat kita? Kita semua sedang dalam lomba iman itu, saya nggak tahu gimana caranya. Tetapi yang pasti Alkitab bilang, waktu saudara sedang berlomba dalam lari, lomba iman itu, kita itu ada banyak yang nonton. Dan yang nonton itu adalah punya jabatan, punya gelar saksi. Saksi ini siapa? Orang-orang yang sudah menang. Orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah mengakhiri lomba imannya dan mencapai garis finish. Merekalah yang menyaksikan kita sedang berlomba dalam lomba iman ini. William Barclay, seorang profesor teologi, dia berkata begini, biarlah ini menginspirasi kita. Biar kita berlomba dengan penuh semangat. Karena apa? Karena kita tahu yang nonton kita berlari dalam lomba iman, itu adalah orang-orang hebat. Amin, saudara. Saya kasih contoh misalnya. Kalau misalnya saya lagi pemain sepak bola, saya lagi bertanding sepak bola, saudara. Lalu yang nonton saya ada Pele, ada Maradona, ada siapa lagi? Ronaldinho misalnya gitu. Kira-kira saya berlombanya semangat nggak? Semangat. Kenapa? Karena yang menyaksikan dan menonton saya itu orang-orang hebat. Oke lah, dalam dunia khotbah lah supaya lebih gampang. Saya pengkhotbah. Sementara saya berkhotbah, yang menyaksikan saya, menjadi saksi saya berkhotbah, di ujung sebelah sana, yang bapak rambut putih, itu saya kenal udah lama, saudara. Ternyata ada Billy Graham di situ. Wah. Dan yang sebelahnya lagi, dia sedang menyamar, dia itu Reinhard Bonnke. Dan di sebelahnya lagi, saudara-saudara, adalah Benny Hinn. Saudara bayangkan, saya berkhotbah, yang menyaksikan saya berkhotbah, ada Billy Graham, ada Reinhard Bonnke, ada Benny Hinn. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira saya khotbahnya semangat nggak? Sekarang aja semangat, tapi kalau benar-benar beliau ada, saya 10 kali lebih semangat. Mungkin pakai salto segala. Wah, angkat tangan tinggi. Wah, karena yang menyaksikan saya adalah orang-orang hebat. Dan William Barclay, profesor teologi itu berkata, kalau kita sadar, kita sedang lomba iman. Ada saksi-saksi yang tidak kelihatan. Orang-orang sudah menang. Menyaksikan kita berlomba. Biar kita terinspirasi. Dan berlomba dengan lebih baik lagi. Amin, saudara. Saya berdoa. Biar saudara pulang dari kebaktian ini. Saudara terinspirasi. Sadar. Setiap kali saudara jalan. Nggak ada yang menyaksikan saudara. Lagi sendirian di luar kota. Ada pergumulan iman. Ada godaan. Tapi saudara terinspirasi. Enggak. Ada saksi-saksi iman. Yang sudah menang.
bagaikan awan berkumpul menonton saya, menyaksikan saya dalam perlombaan iman. Saya harus menang dalam perlombaan iman itu. Amin, saudara. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat 1, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terus, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Ternyata hidup Kristen itu memiliki banyak beban. Banyak hambatan. Dan firman Tuhan bilang, kalau saudara mau lari dalam perlombaan iman dengan cepat ke depan, saudara harus tanggalkan beban itu. Seorang pelari kalau dia mau lari cepat, saudara, dia tidak boleh pakai baju yang terlalu berat. Amin. Gimana kalau pelari pakai jas, pakai shawl gitu? Bisa lari cepat, saudara? Yang wanita mau lari pakai berlian semua, kasih berlian, kasih gelang gede-gede, bengkelnya 1 kilo, kiri kanan 1 kilo, saudara. Wah, bajunya yang tebal-tebal dia pakai semua. Saya mau tanya, bisa lari cepat ke depan? Nggak bisa. Saudara tahu kenapa orang Kristen udah mulai start dengan baik, berlomba dalam lomba lari iman, tetapi kemajuannya tidak bisa cepat? Saudara tahu kenapa? Alkitab berkata terlalu banyak beban dan dosa. Orang Kristen yang banyak beban dan dosa, itu susah untuk lari melesat ke depan. Jadi yang menjadi persoalan bukan berapa lama engkau jadi Kristen, tetapi berapa cepatnya engkau melesat ke depan. Kadang-kadang kita bangga udah Kristen bertahun-tahun, kita bilang, kalau ditanya orang, kok berapa lama Kristen? Oh 5 tahun. Cik, berapa tahun jadi Kristen? Oh udah lama, 10 tahun ada lebih. Saya pernah tanya sama seorang yang cukup tua, Om, berapa lama jadi Kristen? Si Om berkata, sebelum you lahir, I udah Kristen, katanya. Om ini udah Kristen. Om ini bahkan lahir di gereja. Bayangin lahir aja di gereja. Mungkin maminya udah hamil tua, tetap ke gereja, brocol di gereja, saudara. Om ini lahir di gereja. Ada orang yang bangga lahir di gereja. Yang jadi persoalan, ada orang yang lahir di gereja, besar di gereja, remaja di gereja, kawin di gereja, tua di gereja, mati masuk neraka. Ini paling menyedihkan, karena tidak mencapai garis finish. Pertanyaan saya bukan berapa lama engkau jadi Kristen, tapi pertanyaannya berapa cepatnya engkau lari ke depan dalam perlombaan iman itu. Dan Alkitab berkata, kita bisa berlari dengan cepat ke depan kalau kita menanggalkan beban-beban dan dosa. Kalau kita banyak beban dan dosa, kita susah maju, saudara. Saya dapat berkat Tuhan waktu World Cup Piala Dunia sepak bola, saya sekeluarga berlibur ke Jerman, saudara. Dan sempat menyaksikan langsung semifinalnya di stadion. Suasananya luar biasa. Saya ingat betul ketika saya berangkat ke airport, saudara. Saya bawa 2 anak saya masih kecil-kecil. Itu tas saya udah banyak, saudara. Sebab istri saya bilang, tas yang satu dipadetin, tas yang satu agak kosong. Buat apa? Buat beli-beli, katanya. Ibu-ibu selalu begitu pikirannya. Bawa tas kosong, pulangnya isi, saudara. Macam-macam tas sudah banyak, saudara. Waktu sampai di airport, saya buka bagasi belakang mobil dan sopir saya mulai keluarin barang. Kok tas saya itu yang tadinya 3 gede-gede, tambah 2 lagi tas kecil-kecil. Saya tanya, ini tasnya apa? Anak saya yang kecil angkat tangan, Noni. Noni bawa apa? Saya lihat satu tas kecil isinya penuh boneka dia, saudara. Dia bawa bonekanya. Lalu tas satunya tolong dibuka. Ada apa tas satunya? Dia bawa gelas-gelas mainannya. Saya bilang, Noni, kita ini mau ke Jerman, jauh perjalanannya. Bukan mau ke puncak. Perjalanan kita jauh. Dan saya ini orang yang paling tidak suka bawa barang, saudara. Makanya saya kalau keluar kota gitu ya dikasih orang, Pak ini Pak kue paling enak di kota ini. Oh ya terima kasih, orangnya pulang saya kasih orang lain, saudara. Saya paling gak hobi bawa banyak tentengan. Ini anak saya bawa 2 tentengan ekstra. Saya marah-marah, tolong tinggal, dia nangis, saudara. Jadi terpaksa, pokoknya kalau kamu gak mau tinggal ini barang, kamu angkat sendiri. Iya Pak, pindah apa-apa. Jadi dia kemana-mana nenteng 2 tas, saudaraku. Isinya boneka sama gelas-gelas dia. Dan saya lihat gerakannya gak bisa cepat. Kenapa? Karena banyak bawaan, banyak beban. Orang yang banyak bawa beban gak bisa jalan cepat, apalagi lari cepat.
Saya kemana-mana sukanya tuh datang langsung check in, langsung masukin koper, udah tenang lenggang kangkung saya. Bebas. Makanya saya ke luar negeri, kalau ada teman-teman saya, kan saya nggak pernah bawa oleh-oleh. Itu alasannya, saudaraku. Saya tuh paling nggak suka bawa barang. Jadi saya nggak pernah bawa oleh-oleh dari luar negeri. Kalau kita bawa banyak beban, kita nggak bisa melesat ke depan. Saudara tahu kenapa banyak orang Kristen nggak bisa lari ke depan? Banyak beban, ikatan, dosa-dosa favorit membelenggu saudara. Percaya saya deh, saudara boleh pelayan Tuhan, boleh pakai jas, pakai dasi, tiap minggu pelayanan. Tapi kalau hidupmu banyak dibelenggu dosa, dosa itu mengikat saudara, engkau nggak bisa lari ke depan. Ini yang mesti dibuang. Apa aja Pak yang mesti dibuang? Ikatan-ikatan dosa, tolong dibuang. Kalau saudara mau maju dalam Tuhan, mau lari ke depan, dosa-dosa favorit dibuang. Yang hobi mabok, jangan mabok lagi. Yang hobi narkoba, jangan narkoba lagi. Yang hobi night club, sampai teler-teler, ini mesti dibuang. Hubungan-hubungan yang gak perlu tolong ditinggalkan. Tapi saya kan berbisnis sama orang dunia. Betul, Anda berbisnis dengan orang dunia. Tapi seperlunya aja. Tapi kalau saudara bergaul akrab sama orang dunia, Anda akan jadi orang seperti orang dunia. Enggak Pak, cuma nganterin kok, enggak masuk night club. Di luar doang, itu minggu pertama di luar. Minggu kedua ceritanya, enggak Pak, masuk sih tapi duduk doang, enggak mabok. Nah itu minggu kedua. Minggu ketiga, lu kayak banci minum kayak segelas. Iya segelas, mulai merah mukanya. Enggak mabok Pak, cuman merah. Itu minggu ketiga. Minggu keempat udah mabok. Minggu kelima kalau orang udah mabok, dia nggak tahu mana istrinya, mana istri tetangga. Salah terus saudaraku. Dia nggak tahu mana rumahnya dia, mana rumah tetangga. Salah masuk, salah kamar saudara. Jadi ngaco hidupnya. Kalau saudara jadi orang Kristen seperti ini, percaya saya deh, tiap minggu pagi ke gereja, pelayanan nggak ada gunanya. Karena apa? Banyak beban, banyak dosa, banyak belenggu. Kalau orang Kristen banyak dosa favoritnya, dia nggak bisa maju. Dia nggak bisa lari ke depan. Orang lain baru setahun, wih udah pelayanan loh. Wih udah ngusir setan loh. Dia 10 tahun ngusir setan aja nggak berani. Dia nyoba ngusir pun setannya nggak keluar. Dalam nama Yesus, setan keluar. Setan itu, hahaha. Setan lu jangan ketawa. Keluar! Hahaha. Akhirnya dia frustrasi. Kalau lu nggak keluar, gua yang keluar. Dia yang keluar. Kita ketawa, tapi kita kadang-kadang ngetawain diri sendiri loh kita loh. Saudara berapa tahun jadi Kristen? Gitu-gitu aja kan? Iya saya udah 15 tahun dibaptis. Nggak bisa maju dalam Tuhan. Kenapa? Dosa favoritnya kebanyakan. Itu mesti diputusin, dilepasin. Nanti kalau beban-beban dosa dilepasin, hubungan-hubungan yang nggak beres diputusin, kebiasaan-kebiasaan buruk ditinggalkan, percayalah, engkau akan lari melesat ke depan. Dan kau akan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, hidup Kristen itu membutuhkan yang namanya ketekunan. Kalau saudara baca dengan teliti, dan berlomba, ayat 1 tadi dikatakan, dengan apa? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata tekun di sini diterjemahkan dari kata hupomone. Apa hupomone? Hupomone itu terjemahan dasarnya artinya sabar. Maksudnya apa? Apa diam aja? Bukan. Hupomone itu memang arti katanya sabar. Tapi maksudnya begini. Dia sabar menanggung semua masalah. Dan hupomone itu artinya akan terus bergerak maju sampai mencapai sasaran. Itu hupomone. Hidup kekristenan dalam lomba lari itu dibutuhkan selain kita bersemangat, selain kita meninggalkan beban-beban dosa kita, tapi juga dibutuhkan hupomone. Tekun lari terus. Ada masalah lari terus. Ada problem, ada masalah apapun. Saya akan tetap lari terus. Mencapai garis finish. Amin saudara. Dan ini gak gampang. Kalau kita nyanyi lagu tadi kayaknya gampang ya. Wah doa semua beres. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Enak kan ya? Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tapi kenyataannya gak begitu. Ketika ku berdoa, masalah tetap ada. Ketika ku berdoa,
penyakitku tambah parah. Ketika ku berdoa, pabrikku jadi sepi. Ketika ku berdoa, suamiku tambah kumat, gitu misalnya, saudaraku. Apapun dalam hidup kita dibutuhkan ketekunan. Dalam lomba iman ini bagaimana kita mencapai garis finish kalau kita tekun? Apapun yang terjadi, lari terus, jangan berhenti. Amin. Jadi yang mau berhenti pelayan, ingat ya, ada yang bilang tahun ini terakhir deh, bertobat dalam nama Yesus. Orang melayani itu nggak ada yang pensiun sampai Yesus datang, tetap pelayanan. Saya terakhir Pak, ada orang selesai khotbah datang sama saya, Pak, ini minggu terakhir Pak, saya datang ke gereja, tapi saya batalkan keputusan saya di jamaah Tuhan. Saya bilang, saya heran kok ada orang Kristen pensiun dulu. Ini terakhir saya jadi Kristen. Minggu ini terakhir saya kebaktian. Kenapa? Masalah, persoalan. Yang saudara hadapi jangan membuat saudara berhenti dalam perlombaan lari. Lari terus sampai garis finish. Berlomba dengan tekun. Hupomone. Tapi saya sudah berdoa Pak. Masalah saya belum ditolong Tuhan. Saya sudah berdoa Pak. Mujizat belum terjadi. Memang. Orang yang berdoanya langsung dijawab. Itu cuma orang Kristen baru. Catat tuh. Siapa yang punya pengalaman ketika Kristen baru? Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Belum sampai setahun. Tuhan minta mobil. Datang. Tuhan sembuhkan penyakit saya. Sembuh. Tuhan kasih pekerjaan. Dapat pekerjaan. Tuhan minta jodoh. Tahu-tahu ada. Itu biasanya yang doanya tokcer. Itu Kristen baru. Kenapa saudara? Itu masa promosi. Itu masa promosi. Saudara tahu kenapa orang Kristen baru doanya cepat dijawab? Orang Kristen baru tuh kayak bayi. Tahu bayi? Bayi itu jurusnya cuma satu. Popok basah apa jurusnya? Ngueng. Digigit nyamuk? Nangis. Lapar? Nangis. Haus? Jadi kalau saudara masih bayi, dot. Dot. Bayi itu nggak bisa nunggu lama-lama, entar mati. Dan Tuhan pun tahu, ini Kristen baru. Butuh imannya dikuatkan. Kasih banyak mujizat. Oh ini Kristen baru. Dia perlu melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Kasih mujizat. Itu tahun pertama. Tapi kalau Anda sudah 5 tahun, 10 tahun. Tuhan cara mendidiknya lain. Nggak begitu lagi. Tuhan akan menjadikan engkau dewasa. Tuhan menjadikan engkau bertekun. Tuhan jadikan engkau kuat. Bahkan tahan banting. Saudara tahu bagaimana caranya kita tahan banting? Harus sering dibanting. Catat tuh. Kalau saudara mau tahan banting, mesti sering dibanting. Nanti lama-lama tahan banting saudara. Kalau orang Kristen, Tuhan tolong saya, langsung ditolong. Tuhan minta kerjaan, langsung dapat kerjaan. Kapan jadi kuatnya? Kapan bergumulnya? Kapan muncul sabarnya? Kapan bertekunnya? Jadi saya mau bilang, Tuhan gak berubah. Banyak bilang, Tuhan kayaknya udah berubah deh sama saya. Kenapa? Dulu kayaknya gampang deh. Dikit-dikit minta dapat. Dikit-dikit minta dapat. Sekarang setelah 5 tahun, 10 tahun jadi Kristen, susah banget. Itu masa promosi saya bilang. Sekarang masa pendewasaan. Sekarang waktunya Anda bergumul, berdoa. Cari wajah Tuhan. Nikmati bagaimana jadi kuat dan tahan banting. Karena Anda sering apa tadi? Dibanting itu saudaraku. Jadi orang Kristen kadang-kadang diizinkan gagal, diizinkan punya masalah, supaya jadi kuat. Amin saudara. Lihat itu perempuan Siro Venesia, orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Waktu dia berdoa, teriak sama Yesus. Yesus, tolong Yesus, anakku sakit keras hampir mati. Yesus lagi jalan. Noleh gak Yesus? Nggak noleh. Yesus tolong, Yesus tolong. Yesus gak noleh. Jadi kalau saudara sedang berdoa, Yesus rasanya tidak mendengar, itu baru tahap 1. Namanya jurus Yesus yang pertama itu jurus cuek, saudara, dicuekin. Yesus tolong, kayaknya Yesus gak peduliin. Lalu setelah dia teriak-teriak, apa yang kedua terjadi? Hambatannya. Murid-muridnya bilang, hei bu, diam, jangan berisik. Biasanya tetangga mulai bilang, lu ngapain ke gereja? Emang gereja kasih makan lo? Doa udah, nungging udah, tetap miskin loh. Puasa udah, doa malam udah. Mana buktinya? Tetangga sebelah yang kena itu lebih kaya dari lo. Ngapain lu ke gereja sih? Udah berhenti diam. Nah itu yang kedua tuh.
Mulai, bener ya. Iya ya, itu orang yang bininya 5 lebih makmur. Aku bini 1, nggak makmur. Mau taat lebih hidup lebih susah. Tapi perempuan itu waktu dibilang, diam bu, berhenti, jangan berisik. Apa dia berhenti? Enggak, dia teriak terus, Yesus tolong, Yesus tolong. Lalu Yesus akhirnya berhenti nggak? Berhenti dan bilang, hai ibu, kamu luar biasa. Terimalah berkat dariku. Amin saudara? Itu salah baca tuh. Bukan begitu ceritanya, itu cetakannya masih lain tuh. Yang bilang amin itu. Alkitab nggak bilang gitu. Pertama dia teriak, Yesus tolong, dicuekin. Yang kedua dia teriak, Yesus tolong, murid bilang, diam bu. Yang ketiga dia teriak, Yesus tolong. Alkitab bilang, ini kalau cetakannya sama Alkitab saya loh. Lalu Alkitab berkata, Yesus berhenti dan memandang perempuan itu. Dan Yesus berkata, hai ibu, tidak pantas roti untuk anak diberikan anjing. Betul? Itu sama cetakannya sama saya. Hai ibu, tidak pantas roti untuk anak. Roti ini bicara tentang apa? Roti bicara tentang pertolongan dan berkat Tuhan. Roti untuk anak itu siapa? Orang Yahudi, orang Israel itu anak. Tidak pantas roti untuk anak diberikan kepada anjing. Siapa anjingnya? Ibu itu, lu anjing. Coba saudara, udah doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nggak dijawab, atau lu anjing. Kira-kira gimana? Coba kalau ada pendeta di sini berani khotbah, hai saudara-saudara, anjing-anjing. Wah, Pak, tolong saya dikawal Pak, bisa nggak pulang saya Pak? Kurang ajar nih pendeta nih. Udah teriak-teriak, maki-maki lagi. Dibilang kita anjing. Jurus yang ketiga, sebelum Yesus kasih berkat, dia suka menyinggung orang. Makanya orang Kristen yang tersinggungan jarang dapat berkat. Jarang tuh. Tuh pendetanya nggak senyum itu, sombong pendetanya, gua nggak kerja lagi. Itu nggak dapat berkat tuh. Oh ya, pengurus ini sombong-sombong, mentang-mentang orang kaya, kita orang miskin cari kursi aja susah. Pulang aja, pulang, nggak dapat berkat. Yang tersinggungan pagi ini, Anda pulang tidak dapat berkat. Mestinya kayak perempuan itu bilang, anjing. Ya Tuhan, gitu. Saya mau tanya, perempuan itu bilang iya nggak? Kalau Alkitabmu sama-sama saya cetakannya, iya jawabannya. Waktu Yesus berkata, hai ibu, nggak pantas roti untuk anak diberikan kepada anjing. Kamu anjing. Wanita bilang apa? Benar Tuhan, saya anjing. Tapi bukankah anjing masih boleh dapat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya? Coba. Benar Tuhan, dibilang anjing. Benar Tuhan, saya anjing. Tapi bukankah anjing masih boleh dapat anugerah remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya? Kalau hari ini kau bisa berkata seperti itu kepada Tuhan, ketika kau berdoa, mujizat pasti terjadi. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti terjadi. Kalau sampai hari ini mujizat belum terjadi, dia mau lihat ketekunanmu. Setiap doa itu ada waktunya dijawab. Tiap masalah itu ada tanggalnya. Ini ada tanggalnya. Tanggal berapa? Expired. Iya kan? Masalah itu ada expirednya. Ketika kamu berdoa, ada waktunya. Kuasa Tuhan akan terjadi. Tetap berdoa sampai mujizat Tuhan terjadi. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ingat saudara, lari bertekun, lari terus. Jangan pernah berhenti. Jangan mau pensiun. Jangan mau tinggalkan Tuhan. Lari terus ke depan. Dan yang kelima, yang terakhir saudara. Coba perhatikan ayat yang kedua. Ini yang terakhir, yang kelima. Dikatakan apa di situ? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan seterusnya. Yang kelima, orang yang berlomba lari dalam perlombaan iman itu bisa sampai garis finish kalau dia memiliki mata yang hanya fokus tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Percaya saya, apapun masalahmu, kalau engkau fokus pada Yesus pasti nyampe. Amin, saudara. Kita ini jadi grogi, kita jadi kecewa, kita kehilangan akal, kita putus asa waktu kita melihat kepada yang lain. Kita jadi stres waktu kita tidak fokus kepada Yesus. Kata firman Tuhan bilang, kamu yang berlomba, berlari dengan tekun, ingat, matamu hanya boleh tertuju kepada Yesus.
Sebab kalau matamu tertuju kepada pendeta, kecewa loh. Amin. Saudara, kalau ngelihat hamba Tuhan, kecewa. Makanya kalau dekat sama orang, jangan terlalu dekat. Orang tuh tambah dekat, tambah bau. Mending kalau rada-rada jauh, wangi terus. Apalagi mantu sama mertua, mesti rada jauh. Kalau mantu sama mertua kumpul, biasanya jarang bisa akur. Bagaikan Tom and Jerry, saudaraku. Kita nih ya, kenal sama orang ya. Saudara lihat pendeta, nggak usah lihat siapa, lihat saya deh. Rata-rata orang lihat pendeta kalau dari jauh. Hebat tuh ya pendeta. Saya pengen tuh seperti dia. Saya pengen tuh kayak hamba Tuhan itu. Banyak orang mengidolakan pendeta. Makanya ketika pendeta bikin salah, banyak orang kecewa. Saudara jangan mengidolakan pendeta. Makin dekat sama manusia makin bau. Tapi saya jamin kalau Anda makin dekat dengan Yesus, Anda akan lebih mencintai dan mengagumi dia. Karena dia yang sempurna, tidak bercacat celah, yang sujud berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar mata kita tertuju pada Yesus. Sambil meneladani Yesus kita lihat, iya ya. Nanti ayat selanjutnya menceritakan, dia menanggung masalah begitu berat, dia bisa menang. Apalagi masalah saya, nggak sebanding dengan masalahnya yang Yesus tanggung, saudara. Kita terinspirasi juga. Kalau mata memandang kepada Yesus, semua masalah jadi ringan. Karena Yesus telah menanggung salib yang terberat. Amin, saudara. Saya KKR ke Gorontalo, saudara. Beberapa bulan yang lalu, baru sebulan yang lalu lah. Itu pertama kali KKR terbesar di Gorontalo karena semua gereja ikut. Itu orang Kristen di Gorontalo hanya 4.000. Dikumpul semua 4.000, tapi yang datang 11.000, saudara. Di lapangan itu. Jadi banyak yang bukan Kristen datang. Saudara tahu waktu saya mau khotbah, saya di briefing. Sama pendeta-pendeta juga kumpul, di briefing sama banyak orang. Pak, tolong Pak, khotbahnya jangan terlalu keras. Dan jangan cerita tentang Yesus terlalu banyak. Dalam artinya mau ngomong apa saya khotbah tentang Yesus? Dan jangan undang orang terima Yesus, Pak, jangan. Nanti Bapak pulang kita semua gereja-gereja jadi susah. Jadi malam pertama, saudara, saya khotbahnya datar-datar saja. Cuman saya bilang siapa yang sakit apa kita mau doakan, Yesus akan menjamah. Udah. Saudara tahu, malam pertama selesai, hari kedua paginya, saya itu didampingi intel. Jadi kita tuh kalau khotbah itu tentara jaga, kita punya panggung, ratusan tentara jaga. Sebab takut ada orang serbu dan sebagainya. Itu pertama kali pengalaman dalam hidup saya khotbah dijaga ratusan tentara di bawah panggung. Siangnya, saya tuh ada satu intel yang jadi supir, nyupirin saya. Siang abis jalan-jalan gitu, saya bilang yuk kita makan yuk. Saya ajak intelnya itu yang ngawal saya makan. Oh ya baik Pak, kalau Bapak mau makan saya anterin. Saya nggak makan. Saya tanya kenapa kok kamu nggak makan? Saya puasa Pak. Saya kayak baru digamparin orang gitu. Pendetanya yang mau KKR nggak puasa saya. Dia intel yang ngawal saya puasa. Bilangnya apa? Saya rindu Gorontalo dilawat Tuhan. Saya rindu banyak orang terima Yesus. Saya tanya berapa hari Bapak udah puasa? Saya udah puasa 10 hari Pak. Ini hari terakhir, KKR malam terakhir. Hah? 10 hari? Iya Pak. Terus dia bilang apa? Pak nanti kalau khotbah jangan segen-segen, hajar aja Pak. Ini gamparan kedua. Ini orang kurang ajar khotbahin saya nih. Ini pendeta belum khotbah dia khotbahin saya saudaraku. Hajar aja Pak katanya. Biar mereka terima Yesus. Saya dulu orang jahat Pak. Saya ini polisi jahat Pak. Memang polisi banyak yang jahat. Maaf kalau ada polisi. Dia yang ngomong bukan saya. Banyak polisi jahat Pak. Dia cerita saya yang menyediakan kalau pejabat-pejabat datang. Saya sediakan cewek-ceweknya. Saya yang sediain. Saya yang juga itu jualan narkoba. Pemakai juga. Jualan juga. Rumah tangga saya hancur. Saya dijamah Tuhan. Rumah tangga saya dipulihkan. Saya dilepaskan dari dosa-dosa itu. Saya bertobat Pak. Saya rindu orang mengalami apa yang saya alami. Jangan takut Pak. Saya hadapin. Kita belum mengeluarkan darah seperti Yesus. Saya tambah malu saudara. Kita belum keluar darah Pak katanya. Yesus sudah mati buat kita. Dia curahkan darahnya. Benar juga ya. Itu malam kedua saya embat habis saudaraku. Kalau saudara mau pinjem itu kasetnya. Itu banyak orang yang pada datang nangis. Terima Yesus. Saudara bisa lihat. Siapa yang mau terima Yesus? Maju ke depan. Banyak orang maju. Dijamah Tuhan. Saya jadi berani gara-gara apa? Gara-gara nih si sopir ini saudaraku. Polisi nyamar. Intel ini. Ngawal saya. Jangan takut Pak. Paling-paling mati katanya saudaraku. Paling-paling mati katanya saudara. Haleluya.
Kenapa dia jadi seperti itu? Saya percaya karena dia punya mata tertuju pada Yesus. Yesus teladan dia. Kita menderita belum apa-apa. Makanya murid Yesus itu meneladani Yesus semuanya jadi berani mati. Murid Yesus itu semuanya matinya ngeri-ngeri, saudara. Murid Yesus itu semua mati syahid. Cuma satu yang mati tua. Siapa tuh? Hanya satu murid Yesus yang mati tua, namanya Yohanes. Itu pun karena ada tugas khusus. Dia ditangkap mau digoreng tapi diangkat lagi. Dibuang ke Pulau Patmos. Karena dia harus mendapatkan banyak wahyu dari Tuhan. Dan menuliskan kitab terakhir perjanjian baru. Yaitu kitab wahyu. Yang lain murid Yesus matinya. Ada yang dikulitin. Ada yang diseret sepanjang jalan. Tradisi gereja mencatat Thomas, murid Yesus, memberitakan Injil di India. Ditangkap di India. Itu dia dieksekusi. Ditombak dari bawah tembus ke kepalanya, saudara. Tapi dia berkata, Pak, aku melihat kemuliaan Tuhan. Aku melihat sorga. Aku melihat kasih Tuhan. Tidak ada satupun ketakutan. Kenapa? Karena mata yang tertuju kepada Yesus membuat kita menang atas apapun juga. Haleluya. Siapa lagi murid Yesus? Ada yang digergaji. Kalau perjanjian lama, nabi yang digergaji itu namanya Nabi Yesaya. Yesaya itu matinya digergaji, saudara. Dipotong, saudara. Ususnya keluar semuanya. Tapi dia tidak pernah meninggalkan imannya. Murid Yesus mati cara seperti itu. Tapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hari ini saya tantang saudara. Tidak ada masalahmu yang lebih berat dari apa yang telah Yesus tanggung. Kalau engkau matamu tertuju kepada Yesus, engkau tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Engkau tidak akan pernah kalah oleh apapun juga. Engkau akan maju terus. Dan kalau engkau punya mata hanya tertuju kepada Yesus, saya katakan dengan anugerah Tuhan, kita akan mencapai garis finish. Kita akan mencapai garis akhir. Kita akan menang. Bersama dengan Tuhan kita akan menang. Haleluya. Pagi ini saya tantang saudara, apapun juga pergumulan dan masalah kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan karena kesenangan sekejap yang dunia tawarkan. Apel-apel emas membuat kau keluar dari jalur imanmu. Biar kau tetap maju dalam iman. Dan mencapai garis finish. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan pujian tadi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan menjamah setiap kita. Tuhan melawat setiap kita. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Oh, urapan Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di tempat ini dan dia akan menjamah saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan kau menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari angkat tanganmu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pagi hari ini, mungkin ada iman-iman yang lemah. Mungkin ada saudara yang sedang mau lari keluar dari jalur imanmu. Mungkin ada beban yang terlalu berat, masalah yang terlalu berat, membuat engkau kecewa, tawar hati dan mau meninggalkan Tuhan. Tetapi saya berdoa, biar semua mata hanya tertuju kepada Yesus. Sebab Dia yang memimpin kita. Sebab Dia yang menguatkan kita. Sebab Dia yang menyertai kita.
Kalau Yesus menang atas pergumulannya, maka Dia menyertai kita dan membawa kemenangan dalam hidup kita. Siapa yang pagi ini rindu berkata, Tuhan, iman saya lemah. Tuhan, saya hampir keluar dari jalur saya. Tuhan, saya hampir meninggalkan Tuhan karena masalah saya terlalu berat. Tapi katakan pagi ini, saudara, Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku akan berlari terus mencapai garis finish. Aku mau jadi pemenang dalam Tuhan. Berapa banyak saudara percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan menyertai saudara. Kuasa Tuhan membawa kemenangan, menolong saudara, menyatakan mujizatnya, dan engkau akan mencapai garis finish. Yang percaya, mari angkat tanganmu, mari naikkan pujian sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Mari sekali lagi katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kira talaraba sandara labo, kira taraba sandara labaya sande. Haleluya. Mata kami hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber anugerah. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Mari yang mau mencapai garis akhir. Mari yang rindu pertolongan Tuhan membawa engkau mencapai garis akhir. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku akan mencapai garis akhir. Aku akan mencapai garis finish. Sebab mataku tertuju hanya kepada-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, biar yang lemah dikuatkan pagi ini. Oh, biar yang keluar jalur kembali kepada Tuhan. Pulihkan iman kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Pulihkan setiap kami Tuhan. Biar kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang iman kami dipulihkan. Oh Tuhan, tidak ada yang lebih indah daripada Engkau. Tidak ada yang lebih indah daripada mengikut Yesus. Kami tolak semua apel emas dari dunia. Kami tolak semua apel emas dari iblis. Kami tolak dan kami katakan, Yesus saja yang terbaik bagi kami. Yesus yang terindah bagi kami. Mata kami hanya tertuju kepada-Mu, yang memimpin kami dalam iman dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara.